Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, marilah kita tingkatkan kemampuan pengendalian diri kita menuju kondisi yang sempurna untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif dan dampak yang menyertainya. Sehingga dengan ketakwaan tersebut kita mampu mengontrol ucapan kita mampu mengontrol pikiran kita mampu mengontrol tingkah laku kita menjadi penuh manfaat atau mempunyai produktivitas yang tinggi. Sehingga kita mampu berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik untuk lingkungan, dan beramal soleh dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah semata, yang semua itu berpadu dalam sebuah harmoni keseimbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rusaknya suatu masyarakat, rusaknya suatu lingkungan, bahkan rusaknya suatu negara disebabkan adanya perbuatan-perbuatan dusta atau bohong atau perbuatan yang tidak jujur yang sudah membudaya dalam masyarakat. Masyarakatnya sudah banyak yang terbiasa untuk berbohong, sudah terbiasa tidak jujur baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Para pemegang kekuasaan sudah lupa pada janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye. Mereka sudah sering mengingkari program-program yang pernah disampaikan. Para pegawainya sudah sering berbohong dan ingkar pada sumpah dan janji yang pernah diucapkan. Padahal Allah sudah memperingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di ayat lain disebutkan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta atau bohong. Kita umat Islam juga sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan kita dengan sabdanya, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir
wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqan wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Rasulullah menyampaikan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan atau kerusakan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pernah ada seorang badui yang baru masuk Islam mendatangi Rasulullah dan meminta pelajaran yang banyak untuk diamalkan sendiri dan untuk diajarkan kepada masyarakat di kampungnya. Nabi SAW memberikan pelajaran, jangan berdusta. Kemudian si badui tersebut minta tambahan pelajaran, tetapi Rasulullah sampai 3 kali mengucapkan hal yang sama, jangan berdusta. Maka si badui berpikir, kalau begitu sangat mudah pelajaran agama ini dan sama sekali tidak ada yang aneh. Sesampainya di kampung, si badui mempraktekkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka setiap kali ia mau melakukan sesuatu, dia ingat ikrarnya pada Rasulullah untuk tidak berdusta atau berbohong, yang akhirnya di setiap dia mau melakukan sesuatu, dia selalu ingat apa yang disampaikan Rasulullah untuk tidak berdusta atau berbohong. Ia mulai sadar dan merasakan betapa beratnya ajaran Nabi tersebut. Maka ia mulai insaf bahwa Islam melarangnya berdusta, sungguh menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari kisah itu kita mendapatkan gambaran betapa sulitnya berbuat jujur, sementara berbuat dusta atau bohong atau tidak jujur adalah suatu perbuatan ringan, mudah dilakukan di sembarang tempat dan waktu, tetapi sangat berat pertanggungjawabannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bila kita berkata benar atau berlaku jujur, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Di ayat lain Allah menyampaikan mengutuk orang-orang yang berdusta dengan firman-Nya, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan-keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah melarang kita untuk berbuat bohong atau tidak jujur dan memerintahkan kita untuk berkata yang benar. Karena perbuatan bohong atau dusta akan membawa kita kepada kejahatan atau kerusakan, dan kejahatan mengantarkan kita ke neraka. Dan bila kita berbuat jujur, maka kebaikan yang akan muncul
karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Dan janji Allah, jika kita melakukan hal-hal itu, niscaya Allah akan selalu memperbaiki amalan-amalan kita dengan jalan mengilhami dan mempermudah kita untuk melakukan hal yang benar. Dan apabila kita telah berbuat dosa, maka Allah akan mengilhamkan buat kita untuk bertaubat, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang benar. Dengan kata lain, barang siapa yang tidak berbohong dan selalu berkata yang benar, maka Allah akan mengatur dan mengurus segala urusan dan kebutuhannya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang beruntung, bahagia, dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Bila kita semua mau berbuat jujur atau tidak berbohong dalam segala aspek kehidupan kita, maka akan terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera, baik secara pribadi maupun secara nasional. Dan sebaliknya, bila kita membiasakan berbohong atau berdusta, bahkan perbuatan bohong atau dusta tadi sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan bagi kita di masyarakat, maka kehidupan kita akan menemui penderitaan dan kesengsaraan. Bila kita berbohong, tidak jujur atau khianat atas amanah yang pernah diberikan kepada kita, maka kita akan termasuk orang yang mendapat kecaman dari Allah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang berkata dan ternyata tidak sesuai dengan yang dilakukan, atau berbohong atau khianat, maka perbuatan tersebut sangat dibenci Allah dan sungguh sangat mengundang murka Allah. Orang-orang yang telah melakukan kebohongan dan pengkhianatan, mereka akan cenderung untuk menganggap remeh segala sesuatu. Mereka akan selalu melanggar sopan santun, yang pada gilirannya menjadikan seseorang untuk masuk dalam kelompok setan. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk, yaitu tidak memberikan kemampuan orang-orang tersebut untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya, sehingga tindakannya akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran. Maka mereka tidak akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga bila dalam suatu masyarakat atau suatu negara, bila sebagian besar warganya telah melakukan kebohongan dan pengkhianatan, maka rusaklah masyarakat atau negara tersebut, sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran serta ridho Allah akan jauh dari orang, dari masyarakat, atau dari negara tersebut. Maka bila kita ingin hidup kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, dan negara kita ini menjadi makmur, damai, dan sejahtera, marilah kita selalu berbuat jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, dan selalu amanah. Kita awali dari diri kita sendiri untuk selalu berbuat jujur dan tidak berbohong serta amanah. Kita selaraskan ucapan dan perbuatan kita. Insya Allah, bila kita semua atau sebagian besar warga masyarakat bisa jujur, bisa amanah, maka kesejahteraan dan kemakmuran akan terwujud dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya,
Bila kita terbiasa berbuat bohong, tidak jujur, atau khianat atas amanah yang diberikan kepada kita, maka kesejahteraan dan kemakmuran tidak akan terwujud dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semua untuk menjadi orang yang jujur kapanpun dan dimanapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amal dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikul rahim walhamdulillahi rabbil alamin.